Lo ngerasa nggak, semakin dewasa, ternyata kita nggak lagi milih yang kita suka, tapi lebih milih yang paling kuat kita jalanin setiap hari. Kadang bukan soal ideal atau soal looks, tapi lebih soal yang mana yang bisa mempermudah hidup lo, dan mana yang bisa ngasih rintangan di hidup lo. Selamat datang kembali di channel Shift Limbs. Di video ini, kita bakal bahas yin yang mobil keseharian lo. Kenapa yin yang? Karena terkadang hidup itu tentang mencari pelengkap, bukan yang sempurna kayak ekspektasi doi selama ini. Lo sadar gak kalau tujuan beli mobil tuh beragam setiap orang? Ada yang beli karena kebutuhan sehari-hari, kebutuhan keluarga. Pilihan lo pas beli mobil juga bisa dari taste lo terkait transmisi mobilnya, atau kebutuhan lainnya kayak kasih makan gengsi atau biar kelihatan cakep depan doi doang. Mobil matic atau manual, pilihan itu bisa jadi jawaban dari pribadi kalian loh. Di kehidupan sehari-hari lo pasti ngerasa mobil manual dan matic itu sangat berbeda. Jalanan padat dan macet panjang, di kondisi kayak gini, matic jelas unggul. Lo tinggal gas dan rem, gak perlu mikirin kopling, gak capek di kaki kiri. Buat rutinitas harian, mobil matic ini nyaman banget. Apalagi kalau macetnya tiap hari. Tapi bukan berarti mobil manual nggak punya kelebihan di situasi ini. Mobil manual justru bikin lo lebih aware sama mobil. Karena semua lo kontrol sendiri. Dari kopling sampai gigi, lo jadi lebih peka sama kondisi jalanan dan kendaraan. Selain itu, di kecepatan rendah dan kondisi stop and go, manual bisa lebih irit kalau cara lo bawanya benar. Jadi di situasi nyata, mobil matic menang di kenyamanan dan kemudahan. Mobil manual unggul di efisiensi dan kontrol kalau dipakainya dengan benar. Begitu jalanan mulai kosong, perjalanan pun berubah. Mobil manual lo langsung terasa hidup dan berwarna. Lo bisa mainin gigi sesuai keinginan, tarik tenaga kapan aja, dan sensasi perpindahan gigi itu bikin pengalaman nyetir jadi lebih dapet. Ini kelebihan utama mobil manual. Kontrol penuh dan rasa berkendara yang lebih dalam. Tapi mobil matic juga nggak bisa diremehkan di kondisi ini. Mobil matic modern sekarang udah jauh lebih responsif. Beberapa bahkan punya mode manual atau sport. Jadi lo tetap bisa dapat akselerasi yang cepat tanpa harus ribet. Selain itu, perpindahan gigi di matic jauh lebih halus dan konsisten. Gak ada risiko salah gigi, apalagi slow respon, kayak chat doi. Jadi kalau di jalan kosong, mobil manual unggul di sensasi berkendara. Mobil matic unggul di kepraktisan dan kemudahan berkendara. Kebutuhan orang selalu berubah seiring waktu. Saat aktivitas lo makin padat, energi makin terbatas. Mobil matic jadi pilihan yang paling masuk akal buat lo yang paling sibuk. Kelebihannya jelas, lebih santai, gak bikin lo cepet capek, dan buat lo lebih fokus ke kenyamanan berkendara. Cocok banget buat yang mobilitasnya tinggi setiap hari. Tapi, di satu sisi, mobil manual bisa menyelamatkan kondisi keuangan lo. Dari segi biaya, servis mobil manual biasanya dinilai lebih murah dibanding servis mobil matic. Kalau ada kerusakan di mobil manual, banyak yang bilang kalau perbaikannya lebih mudah dan lebih murah dibanding mobil matic. Apalagi kalau ngomongin servis transmisinya ya, oli transmisi matic secara umum lebih mahal daripada oli transmisi manual. Dan pergantian oli matic butuh dilakukan lebih rutin daripada transmisi manual. Perbaikan komponen mobil matic juga memakan biaya yang secara umum dinilai lebih tinggi dibanding mobil manual. Biaya tinggi itu dihasilkan dari sistem transmisi matic yang lebih kompleks dibanding mobil manual. Ada komponen di transmisi matic yang nggak ada di transmisi manual. Semisal torque converter, sistem hidrolik, sensor, dan lain-lain. Komponen-komponen itulah yang bisa bikin servis transmisi matic jadi lebih mahal dibanding manual. Selain itu, buat yang terbiasa, kelebihan mobil manual itu bisa bikin skill nyetir lo lebih terasa. Dan lo bisa lebih menyatu dengan mobil. Jadi di fase hidup lo yang sibuk, mobil matic unggul di kenyamanan dan kepraktisan. Mobil manual unggul di efisiensi biaya dan ketahanan. Tapi secara keseluruhan, pilihan lo balik lagi ke kebutuhan dan gaya hidup lo. Kalau lo butuh mobil yang praktis, mudah dipakai, nyaman dipakai waktu kena macet, dan cocok untuk dipakai tanpa banyak effort, mobil matic jelas lebih unggul. Tapi mobil manual punya feel yang beda.
Buat lo yang si paling anak mobil, mobil manual itu bisa jadi lebih engaging. Ada rasa satisfying ketika lo bisa kontrol mobil sepenuhnya. Dan itu feel yang gak bisa lo dapetin dari mobil matic. Selain itu, manual juga sering jadi pilihan buat lo yang pengen mobil lebih tahan banting dalam jangka panjang. Makanya orang-orang punya pilihannya masing-masing. Mobil matic unggul di kemudahan pemakaian. Mobil manual unggul di pengalaman berkendara. Dan pada akhirnya, bukan soal mana yang lebih hebat, tapi mana yang lebih cocok sama kondisi hidup lo. Lo lebih ke tim yang mana nih? Mobil kaki kiri peregangan atau mobil kaki kiri pergerakan? Tulis di kolom komentar ya. Like video ini kalau lo terhibur, subscribe ke channel Shift Glimpse kalau belum, dan share ke temen lo yang suka nebeng mobil lo.